buat ngedapetin papanya Alia, Mama nggak bisa pakai pakaian kayak gitu. Kayak kuda lumping. Mama tuh harus anggun kayak mamanya Alia. Lo kasih aja waktu yang lebih lama lagi sama dia pasti bakal bikin dosa dan kejahatan yang lebih banyak lagi. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Ya Alia, ada apa? Saya belum bikin, Bu. Saya... Nggak apa-apa. Kamu bisa kerjakan PR itu sekarang. Baik, Bu. Apa ini Alia? Alia, kamu sekarang ikut saya ke kantor. Teruskan pekerjaan kalian. Saya akan keluar sebentar. Saya ada keperluan penting. Nah, ketahuan ya? Ayo, belajar lagi. Hah? Alia, kamu harus menjelaskan ini kepada saya. Ini benar-benar tidak bermoral dan tidak beradab. Sekarang saya tahu kenapa nilai kamu menjadi rendah. Karena kegiatan ekstra ini kan? Saya tidak bisa mentolerir hal ini di sekolah. Ini benar-benar seronok. Saya beritahu kamu sekarang. Saya akan mengeluarkan kamu dari sekolah ini karena alasan kerusakan moral dan tindakan memalukan. Saya tidak akan membiarkan akar yang lain rusak karena kamu. Ada apa di sekolah ini, ha? Apa kamu
Kamu tidak bisa permisi sebelum masuk ke ruangan saya ini. Maaf Bu, saya keburu-buru. Tapi sebelum Ibu ngambil langkah lebih jauh, kayaknya mendingan Ibu mastiin dulu deh kebenarannya. Gambar bisa mewakili lebih daripada kata-kata. Apa ada yang bisa menyangkal kebenaran ini? Kamu lihat ini sekarang. Apa yang akan kamu katakan tentang hal ini? Kenapa? Kenapa sekarang kamu diam? Ayo jawab. Sekarang saya mau lihat bagaimana kamu bisa membela teman kamu ini. MMS itu nggak ada apa-apanya Bu. Itu cuma trik kamera yang dikembangkan dari komputer. Pasti ada yang mau ngerusak reputasinya Alia. Ibu, Ya. coba lihat ini. Kalian berdua bisa keluar. Terus Alia gimana Bu? Saya ucapkan terima kasih. Kalian sudah menyadarkan saya bahwa ini adalah rekayasa komputer. Misi Bu. Misi, Bu. Ini saya buatkan makanan kesukaan Mas, seperti resep yang pernah dikasih Mbak Yasmin ke saya. Maaf, saya sedang tidak ada nafsu makan. Saya sadar saya tidak bisa memasak seperti Mbak Yasmin. Tapi saya sudah berusaha sebaik mungkin untuk menghormati permintaan yang terakhir agar saya mau mengurus Mas dan juga Alia. Maaf, saya tidak bisa menahan air mata kalau mengingat almarhum. Ini saya taruh di sini dulu. Kalau boleh, saya mau permisi ke kamar mandi. Saya mau membersihkan wajah saya. Silakan. Ke kamar mandi saya saja. Iya, permisi Mas. Mama nggak bisa bicara. Tapi sepertinya Mama nyuruh saya untuk menerima Tante Rika dalam kehidupan saya, Pak. Ribet. Brengsek. Berantakan deh nih makeup gue. Rif, lo udah ngelakuin pekerjaan yang sangat hebat. Kayaknya gampang banget ya untuk ngerubah fotonya si Alia jadi gambarnya kepala sekolah. Nah, tapi kira-kira menurut kamu trik yang aku buat ini bisa membuat Siska jadi suka sama aku nggak ya? Tentu aja. Tapi menurut gue untuk sekarang ini lo masih dalam masa percobaan. Gue rasa Siska akan ngelihat lo apakah lo bisa menyimpan rahasia dan jebakan ini untuk beberapa minggu atau untuk selamanya. Lo mengerti maksud gue? Iya. Ya deh ya. Mama benar-benar salut sekali sama kamu. Kamu benar-benar pinter ngendalin situasi sampai bisa putar balikin pikirannya Alia. Tapi kamu juga mesti bangga loh sama Mama. Itu kalung berliannya siapa, Mah? Iya, kalung berlian Mama dong. Mama dapat dari mana? Tadi, sewaktu Mama nganterin makanan ke calon papa tiri kamu, Mama minta izin ke kamar mandi. Dia malah nyuruh Mama masuk ke kamar mandi dia. Terus Mama nyolong. Enak aja. Sorry ya, Mama nggak nyolong sayang.
Ngambil barang orang kan namanya nyolong, mah. Sayang, suatu saat setelah Mama menikah dengan Papa Indra, kan barang ini juga akan jadi milik Mama. Cuman bedanya, Mama ngambilnya aja lebih awal. Lagian kan, kita masih butuh dana untuk deketin mereka, ya kan? Loh, bukannya kita punya uang lebih dari 20 juta? Kemana aja tuh uang? Sayang, apa kamu lupa? Kamu sudah beli sebegitu banyaknya handphone, sebegitu banyaknya kartu. Belum lagi Mama harus terus aja beli makanan mewah buat umpan orang kaya itu, ya kan? Terus kamu juga pernah bilang sama Mama, Mama jangan panik deh. Kalau mau dapet ikan gede, umpannya nggak segera cacing tanah. Hah, iya kan? Apa sih rahasianya? Rahasia nge-GP cowok segitu banyak. Kita aja udah jungkir balik mejeng. Nah, ada yang lirik kita. Diem-diem bisa nge-GP cowok sekali jalan. Udah deh, nggak usah ngumpet-ngumpet. Buktinya udah ada di handphone semua orang di sekolah ini. Bilang aja apa adanya. Mana yang akan menjadi warnamu? Kalau gue emang mau jahatin dia, ngapain juga gue nekat ketemu kepala sekolah? Ngapain juga gue nekat ngebohong demi dia? Gue pengen ngomong langsung sama dia. Ya, itu sih emang bagus. Tapi gue nggak nyaranin loh. Emang kenapa? Emangnya dia masih nganggap gue sebagai pembunuh nyokapnya? Iya. Padahal gue udah capek bilang sama dia, lo tuh bukannya jahat, tapi lo pengen nolongin dia. Tapi dia tetep aja nggak percaya. Tapi kalau lo ngotot mau ngomong sama dia, terus nanti dianya marah-marah, lo mau tanggung jawab nggak? Hai Siska. Hai juga. Aku udah kirim foto rekayasa Bu Koco ke Pak Koco. Kamu udah terima belum? Udah, makasih ya. Iya. Tapi kan kamu janji kalau aku bisa bikin foto Alia sama 3 cowok itu ke komputer dan merekayasanya menjadi Bu Koco. Katanya kamu mau ikut aku ke rumah dan aku kenalin sama orang tua aku. Aduh, maaf banget ya. Gue lagi sibuk banget. Kok kamu gitu sih? Aku kan udah bela-belain bolos gara-gara ngerjain foto itu. Gimana kalau gue ganti pakai ini aja? Dadah. Iya. Nah. Jen, kenapa? Bangkunya rusak, gue duduk belakang aja deh. Al, gue aja yang duduk sini nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok.
Bina? Bina? Selamat pagi, Mas. Oh, selamat pagi. Saya dengar tadi Mas panggil Bina. Ada yang bisa saya bantu, Mas? Iya, saya mau menyuruh dia untuk menyetrika ulang kemeja saya ini. Karena lecek. Biar saya setrikakan, Mas. Jangan, enggak usah. Biar Bina saja. Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak apa-apa kok. Malah kalau diizinkan, saya akan minta Bina untuk membantu saya menata pakaian Mas di lemari biar nggak lecek lagi. Terima kasih. Saya tahu, Mas, selama ini Mbak Yasmin yang mengurus semuanya. Begitu dia pergi... Ya, begitu dia pergi semuanya jadi berantakan. Saya dan Alia sedang belajar menyesuaikan diri dengan keadaan. Supaya kehidupan kami ini bisa tertata kembali. Seperti masih ada Yasmin dulu. Ya. Selama Mas dan Alia belajar menyesuaikan diri dengan keadaan, saya akan terus membantu. Seperti janji saya dengan Mbak Yasmin. Saya setrikakan dulu, Mas. Permisi. Jenny. Bang Butik mana? Nggak tahu. Gue nggak nyangka. Lu kok bisa kayak gitu sih sama sahabat lu sendiri? Semua orang juga ngejauhin dia karena takut disamain sama dia. Kenapa cuma gue yang lu cecer? Jen. Sewaktu dulu lu baru masuk ke sini, gak ada anak yang mau temenan sama lu. Sampai lu minder. Lu ingat kan? Cuma dia yang mau temenan sama lu. Sekarang, pas dia lagi ada masalah, lu malah ngindar lu. Tega lu ya? Sekarang gue baru sadar, lu emang gak pantas untuk temenin. Lu temen yang gak bisa balas budi. Nilai lu di mata gue sebagai teman 0, Jen. Ngapain sih lo manggil-manggil gue kesini? Lo hati-hati deh. Soalnya si Jody udah mulai ikut campur. Tadi pagi aja dia udah ngeracunin otak ke si Ferdi. Kan gue udah bilang sama lo berdua, ntar kalau Ferdi dateng bakalan gue kasih obat anti racun. Entar dulu deh. Barusan si Jody malah ngeracunin otak si Jenny. Dia nyuruh si gendut untuk baikan sama si Alia. Bodo amat. Jangan tak kabur deh lo. Kita lihat aja nanti. Lagi lo, kurang puas nyakitin Alia. Sana Gi, Alia nggak butuh temen kayak lo. Cuman mau berteman kalau lagi seneng doang. Al, lo nggak usah ladenin dia. Tanpa dia, lo juga terus hidup kan? Iya kan? Mana yang
Sepertinya saya mencium bau asap rokok di sini. Kamu merokok, Alia? Enggak, Pak. Lalu, kenapa rokok ini ada di sini? Saya nggak tahu, Pak. Sekarang, keluarkan isi tas kamu. Alia, cepat. Ini apa? Gile, kok nggak nyangka Alia kayak gitu? Pasti ada yang naruh rokok itu di dalam tasnya Alia, Pak. Kalau ada orang lain yang naruh, masa kamu tidak tahu? Memangnya selama ini kamu tidak pernah periksa isi tas kamu? Tapi tadi nggak ada rokok dan korek api di dalam tas saya, Pak. Saya berani sumpah. Pak, biarpun Alia sedih karena mamanya meninggal, tapi dia nggak mungkin berubah jadi badung begitu. Apapun alasannya, saya tetap menilai kamu bersalah. Tidak apa-apa. Kali ini kamu saya maafkan. Tapi saya tidak mau ada kejadian begini lagi. Saya tidak peduli otak kamu pintar. Saya hanya menegakkan peraturan tanpa pandang bulu. Mengerti? Yung. Gue denger si Alia kena masalah lagi, man. Bentar deh. Ini fair. Dia kepergok rokok sama Pak Koco di kelas. Gue curiga deh sama mereka. Kayaknya Ferdi deh yang nyuruh Buyung buat naruh rokok sama koreknya di dalam tas lo. Terus sama naruh rokok yang di bawah meja lo tadi. Mendingan lo jauhin mereka deh. Jangan kasih kesempatan dia buat ngomong sama lo. Sorry ya, gue duluan. Fer. Lu kemana aja? Gue cariin juga. Mama apa-apaan sih? Heh, siapa cowok yang berani-beraninya nulis surat cinta ke kamu, ha? Siapa? Sayang, kalau dia tajir, ambil. Tapi ingat, kalau dia gembel, tendang ke got biar dia berteman sama tikus got. Mama nggak mau ya kalau nanti hidup kamu bakal susah. Mama, ini surat cinta bohong-bohongan buat Alia. Kok nggak ada nama pengirimnya? Udah deh, Mama urusin papanya aja, biar Alia aku yang ngurus, oke? Oke deh.
Kok gelap-gelapan sih? Tadi sih di luar masih terang. Papa sampai nggak sadar kalau matahari sudah tenggelam. Papa juga nggak sadar kalau azan maghrib udah setengah jam yang lalu. Astaga. Papa belum sholat. Pa, kan Papa sendiri yang bilang, walaupun kita kangen sama Mama, tapi kita harus tetap melangkah ke depan. Papa bilang, Mama pasti sedih kalau ngelihat hidup kita ikut berhenti karena kepergian Mama. Kamu sudah mulai bisa membawa hidup kamu melangkah ke depan. Rasanya memang berat, Pak. Masalah terasa semakin banyak. Tapi seenggak-enggaknya saya sedang mencoba. Selama ini Papa sudah berusaha untuk kelihatan tegar. Tapi Papa nggak bisa terus-menerus menyimpan perasaan Papa ini. Mama begitu besar artinya buat kita. Pak, waktu maghrib udah mau habis. Mama nunggu doa Papa sehabis sholat. Kamu sendiri sudah sholat? Oke, kalau begitu Papa sholat dulu ya. Nyebelin banget sih. Kapan bisa pensiun dari kerjaan kotor kayak begini nih? Sampai kita tinggal di rumahnya Alia. Kapan Mama bisa bawa papanya ke penghulu, saat itu juga mau bisa pensiun dari kerjaan kayak gini. Sayang, kita tuh masih butuh waktu. Dia kan masih dalam keadaan berkabung. Makanya, kita harus cari akal gimana caranya mempercepat masa berkabungnya dia. Sayang, kita bisa lewat Alia. Kita harus buat si Alia itu biar tergantung banget, biar butuh banget sama Mama, juga butuh banget sama kamu, ya kan? Ntar dulu deh, Mah. Aku harus masih punya waktu buat mempengaruhi dia. Sayang, terus itu gimana si Ferdi? Dia mulai curiga nggak? Itu udah bisa diatur. Si Alia udah benci banget sama si Ferdi. Mana yang akan menjadi warnamu? Al, buruan Al, kayaknya dia pengen nyamperin deh. Yuk. Fer, jangan sekarang Fer. Emang kenapa? Ya percuma lah kalau sekarang. Tunggu, kalau Siska lagi deket sama dia. Gue udah nyoba untuk manfaatin agar si Jenny deket lagi sama si Alia. Biar Siska tuh bisa minggir. Tapi jadi malah kepental sama Siska, men. Padahal waktu dulu ya, Jenny sama Alia tuh deket banget. Coba, man. Yuk. Ini dia. Kapan sih urusan lo sama Ayah kelar? Kayaknya mau ketemu sama lo aja kayak orang pacaran backstreet gini. Kayaknya pacaran backstreet aja nggak harus ketemu di tempat kayak gini deh. Kan gue udah bilang, untuk sementara kita belaga cuek aja. Nah, urusan gue sama Alia beberapa langkah lagi selesai kok. Barusan gue udah SMS-in lo berdua buat ngebantuin gue. Buat tugas selanjutnya, ntar gue kasih tahu. Tapi sebelumnya, ini buat lo berdua jajan. Gue duluan ya. Lo duduk aja, Al. Ntar biar gue aja yang pesenin. Cobain deh, Al. Lo pasti suka. Biarin aja lagi. Kita kan gak butuh mereka.
masih deket-deket sama nih cewek. Udah tau nih cewek disebelin. Terserah gue dong, kenapa jadi lo yang repot? Nih cewek tuh ibaratnya ada comberan. Itu tuh nggak mau kecepatan tahu. Nggak usah bacot deh. Lo pikir lo berdua tuh siapa? Ngaca dong. Kita ini teman lo, Sis. Tapi kalau lo terus bareng sama nih cewek, sorry aja. Kita terpaksa nggak usah temenan lagi. Gue paling gak suka diatur-atur. Bagi gue, temen adalah sahabat seumur hidup. Lo berdua juga gue anggap kayak gitu. Tapi kalau lo gak suka sama Alia, silakan ngejauhin gue. Lo mau putus hubungan sama sahabat lama lo sendiri cuman gara-gara cewek nggak benar kayak gini? Gitu maksud lo? Enggak apa-apa kok. Gue nggak mau persahabatan lo hancur cuman gara-gara gue. Gue bisa kok sendiri, Sis. Lo diem aja. Kalau mereka berdua mau berteman sama gue pakai syarat, gue nggak butuh. Udah Al, biarin aja. Makan lagi yuk. Susul ya, Fer. Mumpung dia lagi sendirian tuh. Ayo cepetan. Alia. Alia. Stop, Fer. Percuma lo mau ngomong sama dia nggak bakalan mau. Gue nggak apa-apa kalau dia udah nggak suka lagi sama gue. Tapi gue nggak mau kalau gue dianggap sebagai pembunuh nyokapnya. Gue udah jelasin sama dia kalau lo tuh nggak salah. Dan dia juga udah percaya kok. Tapi kenapa dia masih jauhin gue? Lo mau tahu? Dia udah nggak benci sama lo, tapi dia malu karena lo tahu siapa sebenarnya dia. Tapi untuk masalah ini nggak ada tapi-tapian. Fer, dia malu sama dirinya sendiri. Makanya gue terus ngedeketin dia supaya ngembaliin kepercayaan dirinya dia. Please, Fer, kasih dia waktu. Dia butuh waktu buat sendiri. Sorry, gue pengen ke kantor Theo dulu. Gue duluan ke kelas ya, anak-anak. Ya, bareng nggak? Oke, enggak. Ya. Duluan deh. Yuk. Oke, men. Gimana? Sukses? Dia nganggap gue kayak wabah SARS, tau gak? Apa? Yang gue heranin, si Siska. Ngapain lagi sih dia? Heran gue. Dulu si Siska pernah ngebuka rahasia tentang siapa sebenarnya si Alia. Dengan ngajakin gue ke disco bareng. Sekarang, lo lihat kan? Dia malah ngelindungin. Malah kebalikan. Berarti kecurigaan gue selama ini ke dia, emang pas dong? Kayaknya sih iya. Makin lama makin aneh. Men, lo mau bantuin gue kan? Pasti gue bantu lu, men. Lu tenang aja ya. Sip. Saya kan sudah bilang, saya nggak bisa pergi. Kalian saja yang berangkat. Hah? Nggak apa-apa. Kalau memang proyek itu batal jatuh ke tangan saya, nggak apa-apa. Saya sudah putuskan untuk tidak keluar kota. Ya? Oke, selamat siang. Ini tehnya, Pak. Oh iya, terima kasih. Saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf mengganggu, Mas. Oh, enggak apa-apa. Ada yang bisa saya bantu?
Tadi kebetulan ketika Mas baru turun dari mobil, saya sempat dengar Mas bicara di handphone agak... Oh iya, itu tadi saya diminta untuk ke Surabaya. Karena ada negosiasi dengan pejabat di sana. Maaf, bukan maksud saya mau ikut campur, Mas. Tadi saya dengar kalau Mas tidak ikut, Mas bisa batal ikut proyek. Iya, betul sekali. Tapi nggak apa-apalah. Lebih baik saya rugi dalam bisnis daripada saya harus meninggalkan Alia sendirian di rumah ini. Selama ada saya dan Siska, Alia tidak akan sendirian kok, Mas. Terima kasih loh atas perhatian dan dukungannya. Tapi saya rasa Alia juga keberatan untuk saya pergi. Kalau begitu saya permisi dulu, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama dia masih lengket sama anaknya, gue nggak bakalan bisa masuk. Halo Siska. Halo juga. Kapan kamu bisa ke rumahku? Ntar ya, kapan-kapan. Dadah. Dadah. Men, gile. Apa gue nggak salah dengar itu? Cewek sangar kayak dia bisa begitu baik sama lo. Pakai janjian ke rumah segala lagi. Itu mah belum seberapa. Malahan si Siska nyium gua. Ya, kita tahu ya. Tahu dari mana? Sumpah orang gue lah sendiri. Tapi yang gue pengen tahu, dia lu apain? Lu santet ya? Makanya pakai otak dong. Zaman sekarang cowok seksi itu bukan lagi cowok yang tampangnya cakep, tapi yang otaknya encel. Men, gue pengen ngomong bentar sama lo. Apaan? Lo yakin sama omongan si Gugun? Gua pikir-pikir, omongan Gugum tuh ada benernya juga. Tapi, kalau menyangkut soal si Siska, gue nggak gitu yakin deh. Siska tuh nggak mandang otak. Kalau tajir, tetap aja deh nyosor. Tapi gue tetap heran, kenapa si Siska mau nyium tampang kecoa kayak gitu? Mungkin rasanya Siska dipegang sama si Arif. Makanya dia bayan Arif kayak gitu. Mungkin juga sih. Lihat aja nanti. Kita mesti korek rahasianya. Gak gampang, men. Meskipun tampangnya kayak gitu, tapi dia nggak mudah dipancing. Lihat aja nanti. Mana yang akan menjadi warnamu? Anak-anak, masih ingat perintah saya kemarin? Hari ini PR dikumpulin, Bu. Baik. Mari kita coba lihat pekerjaan Alia hari ini. Mudah-mudahan dia sudah kembali seperti yang semula. Alia, mana pekerjaan rumah kamu? Saya tidak akan pernah lupa saat kita berdua di kamar mandi sekolah setelah semua pulang. Atas nama cinta, kami menyerahkan diri kamu.
sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati, ataukah merah kau pilih yang hanya ingin menang sendiri. Warnailah hidupmu dengan warna yang terang dan indah saat ini. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan